Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallahi kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu inna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Allah itulah nama Allah yang terus, maka janganlah menzalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, dan Allah keutamaan dari makhluknya ini dibanding yang satunya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan 4 bulan dibanding 4 bulan yang dibanding 12 bulan yang lain. Adapun perincian 4 bulan ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Sesungguhnya dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, Dzul Qa'dati wa Dzul Hijjah Rajab alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab itu milik suku Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Rawahul Bukhari. Atau para ulama menyebutkan salasatun sard wa wahidun fard, 3 bulan yang berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab terletak antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan memberikan wasiat kepada kita, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian sekalian manusia menzalimi diri kalian di 4 bulan ini, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram wa Rajab alladzi ba'da wa Sya'ban. Jangan menzalimi diri kita di 4 bulan ini. Maksudnya apa menzalimi diri kita sendiri? Yaitu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya seorang ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri.
Karena ketika dia berbuat maksiat, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat maksiat, akan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh maka baginya lah ganjarannya, dan barang siapa yang beramal kebaikan maka baginya lah kebaikan tersebut. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Kami tidak menzalimi mereka, akan tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka jaga syariat Allah Subhanahu wa taala, jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang haram. Di antaranya kita berada di bulan Rajab. Kita sadar atau tidak sadar, kita tahu atau tidak tahu. Ketika kita sudah tahu, kita ilmu bahwasanya kita di bulan Rajab, di salah satu bulan yang haram, dan Allah berwasiat agar kita tidak menzalimi diri kita, maka jagalah keharaman bulan Rajab ini dan laksanakanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pahami berarti seorang boleh berbuat maksiat Allah Subhanahu wa taala di selain 4 ini. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang beliau adalah ahli tafsir dari Al-Qur'an, karena mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah Ibnu Abbas ini tentang urusan agamanya dan ajarkanlah dia yaitu tafsir Al-Qur'an. Ibnu Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendolimi diri kita di semua bulan. Kemudian Allah katakan, atau puncak dari semua bulan tersebut bulan yang haram. Kemudian beliau jelaskan, karena maksiat di 4 bulan ini dosanya akan menjadi besar di Allah Subhanahu wa taala. Begitu amal soleh yang dilakukan di 4 bulan ini, maka akan menjadi besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat 5 waktu di bulan haram, di bulan Rajab ini beda dengan bulan-bulan yang lain. Bersedekah, birrul walidain, menjaga lisan, beda pahalanya di bulan haram dibanding bulan-bulan yang lain. Dan jangan dipahami ayat ini berarti mendolimi saudaranya boleh. Karena Allah mengatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Berarti boleh menzalimi saudaranya? Tidak boleh. Karena Nabi SAW jadikan antara muslim dengan muslim yang satunya seperti satu bangunan. Apabila satu bangunan itu rubuh, atau sebagian bangunan itu rubuh, maka dikhawatirkan bangunan yang lain akan ikut apa? Rubuh. Ya suddu duha ba'dan. Atau Nabi SAW mengibaratkan satu jasad, idastaka minhu udhun tada'a ila sairil jasadi bil humma was sahari. Kalau anggota atau salah satu anggota tubuh ini merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasa sakit dan demam. Itulah perumpamaan seorang muslim. Jadi ketika mungkin saudara kita memiliki salah, jangan diribah, tapi nasihatilah secara langsung, bukan lewat media sosial. Nasihati secara langsung, jangan diribah, jangan dinamimah, karena dosanya di bulan haram lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding bulan-bulan yang lain. Maka jaga, perbanyak amal soleh di bulan-bulan ini. Tinggalkan segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keutamaan atau amalan tertentu di bulan Rajab, pahala tertentu di bulan Rajab, maka ini tidak ada hadisnya. Yang sekarang banyak dilakukan kaum muslimin, seperti puasa 1, tanggal 2, tanggal 3 Rajab, atau sholat raghaib di malam Jumat pertama di bulan Rajab, 12 rakaat antara maghrib dan isya, atau mengadakan Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab, padahal menentukan Isra Mi'raj pada tanggal tersebut tidak pas. Kenapa? Karena para ulama berselisih, bahkan para ulama menyebutkan 10 pendapat tidak sepakat.
Dan Isra Mi'raj kalau dinisbatkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, malam yang mulia bagi beliau. Adapun dinisbatkan kepada umatnya seperti malam-malam yang biasa, kecuali malam Lailatul Qadar. Jadi tidak ada hadis yang mengkhususkan amalan di bulan Rajab, keutamaan di bulan Rajab, tidak ada. Bahkan Ibnu Hajar menyimpulkan ketika beliau meneliti hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab, kemudian pahala tertentu di bulan Rajab, beliau menyimpulkan dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Beliau mengatakan, lam yarid fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadisun sahihun yasluhu lil hujjah. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab atau puasa tertentu di bulan Rajab atau puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab atau sholat malam secara khusus di bulan Rajab, satu hadis pun yang sahih yang bisa dihujadikan hujjah. Ibnu Hajar pensarah Sahihul Bukhari, beliau menyimpulkan setelah meneliti hadis, jadi tidak ada satu hadis pun yang sahih yang bisa dijadikan hujjah. Sedangkan sekarang banyak sekali hadis-hadis yang tersebar, hadis-hadis palsu yang tersebar tentang keutamaan bulan Rajab dan amalan tertentu pada bulan Rajab. Dalam ucapan beliau mengatakan juga dalam lanjutannya, ammal ahadisul waridat fi fadli syahri Rajab au fadli siyamihi au siyami syai'in minhu sarihatun fahiya ala qismaini dha'ifah wa maudu'ah. Bahkan pendapat beliau yang pertama tadi, bahwasanya tidak ada hadis pun yang sahih, hal ini telah ada ulama yang telah mendahului beliau, yang telah meneliti hadis-hadis tentang fadlul Rajab, itu Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Kemudian beliau mengatakan ada hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab atau keutamaan puasa di hari tertentu pada bulan Rajab atau sholat malam di hari tertentu pada bulan Rajab, maka hadisnya ada terbagi dua hal. Yang pertama, kalau tidak dhaif, palsu. Jadi hadisnya kalau tidak dhaif, palsu. Jadi ketika kita mendengar seorang ustadz atau dai yang menyampaikan tentang keutamaan bulan Rajab, amalan di bulan Rajab, pahala tertentu di bulan Rajab, pastikan itu kalau tidak hadis dhaif, palsu. Karena pakar hadis menelitinya, seperti Ibnu Hajar, beliau sudah meneliti. Abu Ismail Al-Harawi telah meneliti sebelum beliau. Maka pastikan ketika kita mendengarkan hadis, atau mungkin saudara kita, kerabat kita masih mengamalkan hadis-hadis yang tentang keutamaan-keutamaan di bulan Rajab, amalan tertentu, sampaikan tidak ada hadis yang sahih, bahkan dhaif, kalau enggak dhaif, palsu. Sehingga ilmu tersebut tidak terbatas pada diri kita, karena banyak sekali amalan tersebut diamalkan. Kemarin ketika masuk Rajab, Masya Allah, ramai. Mereka berpuasa, mereka mungkin mandi wajib, amalan-amalan tentu menghidupkan satu Rajab. Ini bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah wastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ilahil awwalin wal akhirin wa khaliqil khalqi ajma'in wa usalli wa usallim ala sayyidi wa maulai Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita berada di bulan Rajab,
Dan telah kita sampaikan tadi bahwasanya bulan Rajab adalah salah satu dari bulan yang haram. Maka agungkanlah bulan yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak amal soleh, tinggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal soleh atau kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram nilainya beda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berwasiat, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan tersebut. Itu bulan-bulan yang haram. Kemudian bulan Rajab ini adalah bulan kita menanam kebaikan, menanam benih-benih kebaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, beliau mengatakan syahrul Rajab syahrul zara. Bulan Rajab adalah bulan menanam, wa syahrul Sya'ban syahrul suqiyaz zara, dan bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zara, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman kita. Dalam ucapan beliau juga mengatakan masalu syahri Rajab karrih, permisalan bulan Rajab adalah permisalan angin, wa masalu Sya'ban maim, dan permisalan bulan Sya'ban adalah permisalan awan yang membawa air hujan, dan permisalan Ramadan adalah permisalan air hujan. Wa man lam yazra wa yasqi, maka barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, wa yasqi Sya'bana, dan tidak menyirami tanamannya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, maka bagaimana dia bisa memanennya di bulan Ramadan? Contoh, siapa di antara kita sholatnya yang paling khusyuk? Tentu jawabnya adalah seorang yang mempersiapkan sholat dari sebelum masuk waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat, dia sudah beristirahat dari kerjanya, dari kesibukan dunianya. Kemudian dia mungkin mandi, kemudian wudhu, kemudian ba'dal wudhu, kemudian membaca Al-Quran di rumah, kemudian ketika kumandangkan azan dia berangkat ke masjid, kemudian sholat rawatib, kemudian dalam tunggu antara azan dan iqamah dia gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW mengatakan antara dua azan ada satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doanya mustajab, janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pas dan yang afdal seorang menggunakan antara azan dan iqamat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu iqamah untuk sholat, maka dia takbiratul ihram menghadap Allah, hatinya pun tenang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang kedua, seorang menghadiri sholat sudah iqamah, atau dia masih pekerjaan, dalam pekerjaannya, kemudian iqamah, kemudian dia buru-buru ambil air wudhu, kemudian buru-buru berangkat ke masjid, bahkan dapat satu rakaat, bahkan ketinggalan satu rakaat. Mana di antara dua orang ini yang khusyuk sholatnya? Adalah orang yang mempersiapkan, atau orang yang pertama mempersiapkan sholat itu sebelum masuk waktu. Seperti bulan Sya'ban, di bulan Rajab ini adalah gerbang yang pertama untuk menuju Ramadan. Kalau seorang di bulan Rajab sudah membiasakan dirinya dengan qiraatul Quran, mulai berbuat baik, menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia perkuat di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan dia akan terbiasa dengan amal yang tadi. Bagaimana? Para ulama kita ada yang khatam Quran 60 kali dalam satu bulan di bulan Ramadan. Ada sehari 2 kali, ada yang sehari 1 kali. Apakah ini mereka masuk Ramadan kemudian terbiasa dengan bacaan tersebut? Tidak. Mereka sudah membiasakan di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, atau bahkan di hari-hari yang lain mereka sudah terbiasa dengan qiraatul Quran. Maka banyak kaum muslimin yang ketika satu Ramadan masjid ramai dan penuh, ketika di hari yang kedua, ketiga dan seterusnya masjid itu sudah mulai berkurang.
jamaahnya, tidak lagi membaca Al-Quran. Mungkin dalam satu Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran, di hari yang kedua, di hari yang ketiga mulai berkurang. Apalagi nanti menjelang Idul Fitri kita sibuk dengan pekerjaan kita. Subhanallah. Maka tanamlah kebaikan di bulan Rajab ini, kemudian perkuat di bulan Sya'ban, nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan amal-amal yang soleh seperti para ulama kita dulu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib pribadi dan jamaah sekalian, dan menjadi ingat bagi kita semuanya bahwasanya kita berada di salah satu bulan yang haram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadala ad-din. Allahumma irfa' rayat at-tauhid wa sunnah. Allahumma ja'alna ansara lidinik wa bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa qumu ila salatikum yaghfirkumullah.